Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta, perkenalkan saya adalah Ulfa Maulidas sebagai instruktur daripada pembuatan kerajinan berupa wall decor yang bertemakan rumah Betawi. Ya, biasanya kalau rumah Betawi itu khasnya itu dia menggunakan kanopi ya, kanopi yang berbentuk segitiga dan lebih menonjolkan warna hijau dan warna coklat tua atau krem atau ada merah-merahnya. Jadi di sini bahan-bahannya sudah tersedia ya, karena temanya rumah Betawi, jadi harus menonjol warna-warna yang yang ngejreng gitu, yang ketara sebagai unsur daripada khas dari Betawi itu sendiri. Nah, ini wall decor bentuknya. Di bagian atasnya bisa digunakan sebagai bentuk nama atau inisial, atau untuk gantungan kunci juga bisa gitu. Jadi fungsinya untuk hiasan di rumah. Nah, ini contoh yang sudah jadi dan berikut ini alat-alatnya akan saya jelaskan satu persatu. Alat yang pertama, kita punya lem tembak dan alat lem tembak dan lem tembaknya ya. Atau kalau nggak punya bisa pakai lem Korea yang bentuknya kecil, cuman dia memang harus hati-hati juga karena agak panas, sama sih ini juga panas ya. Kemudian ada papan triplek. Tripleknya boleh yang tipis, triplek biasa, atau yang multiplek yang agak tebal ya. Cuman memang enaknya kalau untuk kegantungnya nanti pakai yang tebal, karena dia harus untuk gantungannya itu harus ditusuk dengan ini paku payung. Kemudian yang kedua ada stick es krim. Stick es krimnya kita siapin 2 pak. Ini saya punya 1 pak, yang satunya lagi udah saya potong-potong untuk beberapa bagian. Nah, untuk barang yang keempat atau bahan yang keempat itu saya punya kokoro ya, banyak warnanya, tapi saya ambil ya warna krem dan warna hijau. Karena teksturnya yang garis-garis seperti ini, saya pakai untuk bagian kanopi depan rumah dan pagarnya. Tapi kalau ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian punya ingin yang hemat menggunakan kardus bekas bisa, tapi harus dibuka ya, karena bentuk teksturnya mirip serupa ya. Nah, boleh. Nah, ini. Oke. Barang yang kelima ada bunga artificial atau bunga plastik. Bunga plastiknya macam-macam, ada pilihannya. Ini selera sih ya, maksudnya kalau peserta di rumah punya bunga yang ada atau mau bikin sendiri bunganya, nggak usah beli, itu juga bisa gitu. Bahan yang keenam ini kardus bekas. Kardus bekas ini digunakan untuk inisial nama tadi, karena yang kita buat adalah wall decor. Jadi bukan hanya tampilan rumah-rumahan dan bunga-bungaan, tapi juga ada inisial nama kita atau nomor rumah kita, mungkin alamat rumah kita Bogor atau Jakarta, itu bisa kita tulis. Tapi per hurufnya itu kita bikin sendiri, kita fontnya atau huruf-hurufnya kita tulis sendiri, kemudian kita gunting-gunting. Kemudian untuk yang ketujuh itu ada benang wall besar. Benang wall besar ini fungsinya ya untuk nanti setelah digunting-gunting membentuk huruf, misalnya Jakarta, huruf J-nya itu boleh dililit kalau pengen terlihat bagus, huruf J-nya itu dililit-lilit, jadi dia lebih kelihatan tekstur benangnya daripada si kardusnya. Atau bisa juga memang benang wall ini untuk gantungannya nanti, ya kan? Gantungannya nanti, gitu. Nah, gantungan ini harus dilengkapi dengan paku payung, ya. Jadi benang wallnya nanti dimasukkan paku payung. Nah, untuk barang yang berikutnya itu ada yang terakhir sih ya, kain perca. Kain percanya dipotong panjang-panjang begini. Ini fungsinya untuk memudahkan ketika mengelem temboknya atau atapnya itu agar dia kokoh, tidak mudah copot. Nah kan kalau nggak dipakein kain perca dia kan mudah patah-patah seperti ini. Jadi ini hanya untuk penguat aja kain percanya. Atau peserta mau bikin rumah Betawinya itu depannya saya pengen dibikinin batik depannya atau atapnya dipakein kain perca tapi motifnya batik, yaitu selera peserta semua.
Proses yang pertama kita akan mulai dengan membuat atap gentengnya dulu. Atap gentengnya ada dua bagian, ada bagian yang agak besar dan ada yang bagian agak kecil. Nah, kita bikin yang agak kecil dulu. Nah, ini sudah saya bikin, sudah saya satukan. Jadi fungsinya kain perca tadi untuk menempel di bagian belakangnya agar dia lebih kerat, lebih kuat gitu. Jaga rasa dan nurani, baik-baik kita bersilaturahmi. Jumlah atapnya ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Yang selanjutnya sudah jadi gentengnya, kita satukan. Jadi ukuran mana itu penggaris, ukuran panjang stick yang kecil dan stick yang tinggi beda ya. Ini kira-kira 5 cm, ini kira-kira 7 cm ya. Nah, jadi emang harus dibedakan. Kalau ini kotor, kelihatan kotor dan berantakan, ini mudah untuk dicopot. Kalau sudah jadi seperti ini, kita satukan. Jadi yang bagian kecilnya ini di bawah, yang pendek, yang agak panjang di bagian atasnya. Kita tempelkan posisinya agak miring, seperti ini. Nangkelande, dienjot-enjot jande, jande nggak laku, ketiban nangkelande. Yang mana jande, yang mana ikan pede, gue perhatiin. Ya, tempelkan. Kalau sudah, tunggu beberapa menit sambil kita tekan agar dia lebih kokoh. Lagunya kayak perawan aja. Gandeng sana, sebentar gandeng sini. Tapi sayangnya kagak ada yang jadi. Kalau sudah, kita akan buat tutup pinggirnya. Gentingnya ini kan harus ditutup, tapi sebelum itu kita harus tempelkan dulu ke papan yang sudah disediakan. Posisikan genting di tengah-tengah. Dikira-kira aja lah jaraknya. Mungkin bisa jaraknya 1 stick es krim ini untuk ditulis font nama atau buat tempat gantungan kunci gitu kan, sesuai selera. Kemudian kita langsung lem. Yang ininya dulu kita lem bawahnya. Lalu atasnya. Seperti biasa, didiamkan dulu sampai rekat. Nah, kalau kira-kira sudah, baru kita tutup atapnya yang bolong. Kita pakai yang stick es krim yang ukurannya kira-kira 5 cm ya, 5 atau 6 cm. Kita potong pinggirnya karena mengikuti pola miring. Nah, kita lem dulu. Yang kecilnya ini untuk yang bagian bawah.
gua perhatiin dua-duanya same. Gua kasih reggae ya. Ya, setelah atapnya sudah kita lem, nanti terakhir gampang ya kita rapi-rapiinnya. Kita bikin, karena ini terlihat bagian atasnya seperti ini kurang rapi, jadi kita akalin dengan stik es krim lagi, baru kita tutup ini. Gua juga pengen bisa goyang reggae, oke? Kalau lem biasa untuk lem stik es krim ini nggak bisa, jadi usahakan menggunakan lem Korea kecil, pakai lem tembak. Kemudian kita bikin dinding atau temboknya ceritanya. Temboknya ini sudah saya rangkai, kira-kira kita tinggal gunting aja ujungnya miring begini kan ya. Kemudian kita satukan, walaupun ini berbeda panjangnya nggak masalah sih. Terus biar lebih kokoh kita pakai lem percaknya di bagian dalamnya biar nggak kelihatan. Terus kita buat dia berjarak. Untuk menempel tiang ini kita buat jarak kira-kira selang 2 stik es krim di depannya. Kalau sudah, kita buat alasnya, lantainya. Tempelkan. Untuk alas atau lantainya ini, kalau ingin pakai kardus bekas juga nggak apa-apa, ya. Kalau dirasa nggak males gitu untuk nyari alternatif lain yang lebih mudah, kardus bekas bisa. Tapi kalau untuk alasnya belakangnya tetap harus pakai papan ya, nggak bisa pakai kardus bekas. Yang berikutnya kita pakai bikin alas bagian depannya, tembok bagian depannya ada 14 stik. Selamat malam, terima kasih. Ini sudah saya tempelkan beberapa. Nah, ini ya fungsinya kain perca itu untuk menguatkan. Stiknya harus ada 14. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang terakhir. Selanjutnya yang bagian tembok bagian depannya ini, stik es krim stiknya ini kita sudah dirapatin ya. Terus kita ukur aja kira-kira pas gak dia kalau dimasukin ke sini. Kalau ini kan pas. Nah, ini kira-kira 10 cm ya. Kalau sudah pas begini baru kita lem. Biar cepat kering boleh sambil ditiup-tiup. Kalau sudah tiangnya, tiang yang ujungnya
tiangnya kira-kira 9 cm. Dia dilem agak maju ke depan. Sudah, kita lanjutkan dengan membuat ini pintunya dulu ya. Nah, pintunya ini kita buat setengah tabung. Kalau tabung itu kan lonjong oval, terus kita potong setengahnya kira-kira 8 cm. Kemudian kita bagi dua. Yang untuk pintu kita buat gagangnya dari sisa-sisa kertas apa nanti kokoru, kemudian kita lem pinggirnya ya. Sebelahnya lagi. Jadi modelnya pintu terbuka 2. Kalau sudah, jendelanya, nah, jendelanya ini dari sisa-sisa potongan kokoru coklat, ukurannya 4-3 cm, dibuat persegi. Dilem lagi, lalu ditempel bagian dalam agak atas. Kalau sudah, bikin sebelahnya lagi. Ya. Tadi nih pagar bagian dalam berbentuk persegi layang-layang seperti ini, kemudian ditempel satu persatu, dan jendelanya sudah ada 2 ya. Nah, yang berikutnya kita akan pasang pagar bagian depan, bagian luar ya, bukan pagar teras tapi pagar luar. Nah, ini ada 2, pada pagar yang pendeknya, ada pagar yang tingginya. Yang tinggi kira-kira 5 cm, yang pendek 3 cm atau 4 cm lah. Nah, ini posisi yang pendek untuk di depan, yang agak tinggi untuk yang bagian belakangnya, samping ya, bukan belakang, samping. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, cara membuat pagarnya, stik es krim 5-6 cm yang tingginya, dibuat 4 atau 5 lah, tergantung papan yang kita punya, papan dasar. Jadi selain papan latar background, juga ada papan dasar untuk bagian bawah. Sekarang untuk pagar bagian yang besarnya, yang panjang, kita samakan ya. Nah, ini pagar yang sudah selesai dirangkai tadi, kemudian langsung kita tempel. Yang pendek bagian depan, yang tinggi bagian sampingnya, kita lanjut, kita lem.
Ingat ya, yang pendek kira-kira sekitar 4 cm, ini bagian depan. Yang tinggi sekitar 5 cm-nya, ini bagian samping. Nah, ini pagar yang sudah selesai dirangkai tadi, kemudian langsung kita tempel. Yang pendek bagian depan, yang tinggi bagian sampingnya. Kita lanjut, kita lem. Ingat ya, yang pendek kira-kira sekitar 4 cm, ini bagian depan. Yang tinggi sekitar 5 cm-nya, ini bagian samping. Sudah jadi sebelum kita pakaikan bunga-bungaan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghias dengan menggunakan bunga-bungaan artificial, atau kita kalau punya kain percanya ingin kita bentuk bunga sesuai dengan selera atau imajinasi peserta, boleh. Cuman saya ingin menghemat dengan menggunakan kain bunga artificial atau bunga plastik. Kalau punya bunga plastik yang besar dan senangnya pakai yang besar bunganya, boleh, sesuai selera aja. Pohon-pohonannya ini ya, bekas minum obat, bekas untuk obat. Untuk minum obat. Nah, ini sekarang bagian genteng kanopinya, warna hijau, bentuknya segitiga ujungnya, tapi bagian atasnya ini segi. Kira-kira 1,5 cm, 2 cm ya, ujung dari bawah sampai ke atas ini 2 cm. Dikira-kira aja bentuk segitiganya. Kalau punyanya kain perca, boleh kain perca yang di rumah, warnanya hijau tua atau selera, mau warna apa, atau mau pakai kardus juga bisa, kas kardus, atau mau pakai apa lagi, kain flanel, punya kain. Dunia belum. Dipikir-pikir sampai tua, hidup miskin siapa yang mau? Sabarlah sabar, tunggu dulu, belum tentu orang tak mau. Yang berikutnya pembuatan huruf untuk contoh nama di sini, di atasnya ya. Di sini saya bikin dengan atas nama Leli LM. Nah,
Ini sudah dibentuk per hurufnya menggunakan kardus bekas. Sebelumnya harus dibikin fontnya dulu pakai pensil. Kemudian kalau ada benang wol atau pita satin mungkin bisa dipakai untuk menutup kardus dari setiap font yang ada. Jadi tinggal dililit aja, tapi diperkuat dengan dilem, lalu dililit lagi, dilem lagi. Untuk ngelilit belokan ini, ikuti aja belokannya. Selanjutnya proses penempelan nama. Setelah kardus yang sudah dibuat font dari huruf L, E, L, Y, dan LM, kita tutup lilit-lilit menggunakan benang wol atau tali rami atau pita satin yang kecil atau apa saja yang punya di rumah. Ini tas nama Leli. Yang berikutnya ini yang terakhir, kita akan membuat pernak-pernik ondel-ondelnya menggunakan sedotan batangnya. Kemudian ini pernak-pernik di ulang tahun atau parcel biasanya ya. Kemudian kita lem bersilangan antara satu warna dengan warna lainnya. Lalu yang biru, tadi ada merah, biru, hijau. Kalau ibu-ibu sekalian punya warna kuning atau warna pink dan silver, boleh ditambahkan jadi lebih bervariasi. Nah, selesai. Udah ya. Selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.